104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sekarang kita sudah masuk di segmen Beranda Islami ya. Dan seperti biasa sore hari ini saya nggak sendirian karena ada narasumber kita seperti biasa, Dr. Muskinu Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Kebetulan sudah hadir juga beliau. Saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak puasanya sampai hari ini, aman, lancar ya Pak ya? Alhamdulillah Mas Sandi. Belum ada yang bolong ya, mudah-mudahan karena entah itu sakit atau apa gitu ya Pak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini adalah puasa tarekat. Jujur saya masih agak asing sama istilah ini loh Pak. Barangkali silakan Pak, bisa di-sounding dulu buat Mitra Lovers. Bismillahirrahmanirrahim, Mitra Lovers sekalian, Mas Sandi. Jadi memang kita tidak akan pernah bosan untuk mengupas bagaimana kualitas puasa kita ini. Artinya saya ingin mengajak kita semua bahwa dalam puasa ini sesungguhnya ada tingkatan-tingkatan yang perlu kita pahami supaya kita tidak jatuh pada puasa yang sekedar ya sebagaimana sebelumnya. Barangkali kita hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasa kita, sebagaimana hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang tidak mendapatkan puasanya, mendapatkan apa-apa dari puasanya maksudnya, kecuali lapar dan haus. Dari hadis inilah kemudian banyak ulama menyusun sebuah pendapat atau teori tentang puasa. Nah, tema ini tentu saja barangkali pernah kita dengar, pernah kita lihat dalam sebuah artikel atau apapun namanya, buku dan sebagainya, pernah kita baca maksud saya, atau pernah kita dengar dari kajian, kultum dan sebagainya. Tetapi tentu saja kita boleh jadi sudah mendengar, sudah membaca, tetapi apakah ada yang berani mengatakan sudah mempraktekannya? Jadi pada dasarnya setiap ibadah itu ada dimensi lahir, ada dimensi batinnya, Mbak. Mas. Nah, kita jangan sampai puasa ini hanya berhenti di dimensi lahirnya saja. Dimensi lahirnya itu maksudnya ya sekedar formalitas syariat puasa itu ya, misalnya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan antara suami dan istri, laki-laki perempuan, dari imsak atau dari subuh sampai maghrib. Itu tok. Kita tidak pernah memikirkan apa kandungan puasa ini, terus bagaimana pengaruhnya terhadap diri kita, terus apakah kita sudah bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita dan sebagainya. Apakah perilaku atau puasa kita ini sudah ngefek kepada perilaku kita. Itu yang menurut saya lebih kepada dimensi batin. Nah, puasa tarekat ini lebih kepada bagaimana upaya kita mendalami pesan moral di balik ibadah puasa ini, supaya ibadah kita jadi lebih bermakna, lebih berarti, lebih ngefek dan seterusnya. Kira-kira begitu maksud tema ini, Mas. Jadi sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah semacam riyadhah, Mas, semacam latihan untuk mendidik diri kita untuk memiliki nilai moral tertentu, baik itu puasa maupun ibadah lainnya. Tapi karena kita hari ini ada di bulan Ramadan, tentu saja kita akan membahasnya dari sisi puasanya. Jadi ada pesan moral di balik ibadah puasa ini, dan itu adalah harga atau kualitas dari sebuah ibadah itu. Jadi puasa tarekat itu lebih ke kualitasnya, sementara puasa syariat itu lebih ke kuantitas. Misalnya, tentu saja kita di Ramadan ini kan banyak ibadah, Mas. Secara kuantitas kita puasanya penuh 30 hari. Full, nggak ada yang bolong, misal ya Pak. Itu secara kuantitas, secara volume, frekuensi. Tapi pertanyaannya apakah 30 hari itu berkualitas semua? Gitu. Itu pertanyaannya. Dan itu mari kita jawab masing-masing. Kalau kemudian sholat kita boleh jadi 5 waktu full, ya, subuh sampai isya,
kemudian tambah sholat sunnah, kemudian yang lain-lain. Kita nggak pernah absen sholat itu secara kuantitas. Cuma apakah sholat kita itu berkualitas? Ya itulah PR kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, itulah kemudian saya mencoba menghadirkan tema ini dalam rangka saya pingin juga bukan menyinggung ya, kita lakukan refleksi diri lah. Saya mengangkat tema ini bukan berarti saya sudah bagus puasanya, sudah bagus sholatnya dan seterusnya, tetapi kita saling mengingatkan bahwa ibadah kita ini memang pesan moralnya itu supaya kemudian kita bisa meningkatkan kualitas kepribadian kita, akhlak kita dan seterusnya. Itulah pesan moral itu, termasuk dari puasa ini. Nah, prinsip moral atau prinsip dasar pesan moral atau kita kaitkan dengan tema kita puasa tarekat ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa Rasulullah SAW yang membawa Islam ini bukan hanya ngajarin zikir dan doa. Dikiranya selesai kalau kita banyak baca doa, zikir full gitu ya. Sholat itu kan zikir juga. Tapi kemudian kita lupa misi Nabi kita itu adalah menyempurnakan akhlak manusia. Nah, pertanyaannya apa pesan moral di balik puasa ini? Salah satu pesan moral yang utama dalam ibadah puasa adalah supaya kita bisa menjaga diri dari memakan sembarang makanan. Makan yang tidak terkendali. Termasuk nanti secara lebih luas mengkonsumsi apapun kebutuhan kita tetapi secara sembarangan. Nah, bahkan makanan yang halal pun kita kendalikan kan? Nggak bisa sekarang kita makan dulu, nggak bisa mas, karena kita lagi puasa ya kan? Nah itu intinya, kita jangan sembarang makan, jangan makan asal gitu ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan dan seterusnya. Bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata, jangan jadikan perutmu sebagai kuburan hewan. Wah itu maksudnya apa itu? Ya kita tidak boleh makan makanan yang tidak halal lah, kira-kira begitu. Apa aja masuk ya Pak? Plus kira-kira begitu. Artinya juga bisa kita maknai jangan sampai, ini pesan moral lagi, kita menjadikan perut kita itu sebagai kuburan buat orang lain. Itu maksudnya apa? Itu jangan jadikan perut kita itu apa bahasa kita itu, menjadi ladang atau menjadi tempat ketika kita melakukan konsumsi atau memakan sesuatu di mana sesuatu itu melanggar hak orang lain. Kira-kira begitu. Kita seneng ya makan enak, memenuhi segala kebutuhan, tapi di luar sana banyak orang-orang yang kelaparan misalnya. Kita senang berbelanja, berpesta dan sebagainya. Kita kejar-kejar apa yang belum kita punya, kita nikmati, status sosialnya kita naik. Tapi ternyata itu dengan cara melanggar atau memakan hak orang lain. Kita lupa berbagi, kita tidak pernah peduli dan seterusnya. Itu kan pesan moral puasa gitu. Artinya apa Mas Sandi? Meskipun harta kita itu, apa yang kita makan itu milik kita, dan semua yang kita miliki ini milik kita, kita nggak boleh menikmatinya sendiri. Kalau makanan tidak boleh makannya sendiri ya. Jangan sampai kemudian kita memperoleh harta yang berlimpah ya, tapi tidak memperhatikan hak orang lain. Jadi setiap harta yang kita dapat Mas, itu ada hak orang lain di situ. Jadi kita nggak perlu menjadi seorang komunis atau menjadi seorang marxis untuk menyadari bahwa keuntungan yang berlimpah ruah yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu, yang kaya, para pengusaha, apalagi tinggal di negara-negara yang masih berkembang, negara-negara miskin itu karena mereka menikmati upah buruh yang murah, sehingga pemilik perusahaan itu bisa memperoleh keuntungan yang besar sampai miliaran gajinya ya, sebagaimana direksi perusahaan di BUMN kita itu yang masih kurang, lagi disorot yang kemarin kita sudah diskusikan. Bahkan ada yang anggota DPR itu
gaji Anda itu dengan tunjangannya itu lebih tinggi daripada gajinya Presiden Trump katanya. Tapi emang katanya banyak loh, hampir setengah M dewek. Oh, lebih. Itu yang diekspos, yang diam-diam ya. Kok masih korupsi? Itu kan pertanyaan besar buat kita. Nah, karena ini kita bulan Ramadan ya, mungkin dia, kalau dia seorang Muslim ya, kalau bukan ya mungkin dia tidak menjalankan pesan moral puasa. Kira-kira begitu. Luar biasa kan? Itu pesan moralnya di situ. Nah, kalau kita sampai bisa mempelajari dan menghayati dan kemudian menerapkan pesan moral itu, kita menjadi orang yang lebih peduli karena kita berpuasa, kita jadi lebih care dengan orang lain. Itu adalah contoh orang yang puasanya sudah sampai levelnya tarikat, levelnya tinggi. Artinya jangan sampai puasa kita, kalau menurut Al-Ghazali itu jangan sampai hanya jadi puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu puasanya level ibarat buah kelapa, Mas. Puasanya itu cuma di kulit-kulitnya saja. Sementara buah kelapa itu kan ada sabut kelapanya kan di bagian luar itu. Belum lagi ada batoknya. Batoknya, kemudian dagingnya, airnya. Ya, airnya dan dagingnya itu, daging kelapa itu diperas jadi santannya. Nah, orang yang levelnya puasanya sampai tarikat itu berarti puasanya bukan hanya sekedar di luaran saja, bukan hanya formalitas dia tidak makan dan minum dari subuh sampai maghrib saja, tapi tadi dia mendalami pesan moral puasa dan kemudian menghayati dan menerapkannya. Artinya puasanya punya efek psikologis dan pribadi buat dirinya. Jadi jangan sampai kita sudah memiliki gaji yang tinggi, kemudian kita merasa itu adalah hasil perjuangan kita, jerih payah kita gitu ya. Sementara kita tidak punya tanggung jawab untuk menyantuni orang-orang di luar sana. Itu puasanya tidak ngefek namanya. Itu puasanya tidak ada bermakna apa-apa, tidak punya arti apa-apa sebelum kita memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang yang menderita di sekitar kita. Itulah pesan moral puasa, Mas. Kalau kita sudah memperhatikan pesan moral puasa inilah, insya Allah nanti kita puasanya naik kelas. Siap. Karena kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus, binatang juga begitu, ya kan? Ada ular, ada kura-kura, harimau, itu pihak puasa itu. Lalu apa bedanya? Lebih lama, gitu ya, apa bedanya dengan kita? Nah, tentu saja mereka puasa karena memang itu sudah insting dari Allah gitu ya, bersifat alamiah, takwini namanya. Sementara kita berpuasa karena ketentuan tasyri, syariat. Nah, puasa syariat inilah yang sering disebut puasanya orang awam, kebanyakan manusia. Nah, setelah ini kita akan bahas bagaimana puasa tarikat itu, cara memulainya, terus bagaimana tahapan-tahapannya. Begitu, Mas, nanti kita bahas itu. Oke, baik. Mitrovers, kita di Beranda Islami sampai jam 5:30 sore nanti ya. Masih cukup banyak waktu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa gabung di 0813-2615-1049 ya. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih dari lantai 2 Jalan PRTN 51 Purwokerto ya, di Beranda Islami sore hari ini. Saya masih bersama Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto ya, Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG, dan tema kita adalah puasa tarekat. Tadi di awal sudah dijelaskan ya seperti apa puasa tarekat itu. Nah, pertanyaannya adalah terus bagaimana caranya untuk memulainya itu sendiri, gimana Pak? Silakan. Iya, puasa tarekat itu dimulai ketika kita berusaha mengendalikan seluruh indera kita. Kita punya panca indera, ya salah satunya kita tahu ada pembicaraan, itu berarti mulut ya. Gatel, ini rawan ya Pak? Bukan makan, kalau makan pasti kita puasa ya tidak makan, tidak minum kan. Kita kendalikan kan. Tapi kalau mulut agak susah ya Pak? Ngomong ini ya, aduh Masya Allah ini. Di era medsos begini ya kan. Nah itu harus dikendalikan. Penglihatan, Mas, jangan lupa. Pendengaran, kemudian sentuhan dari kulit kita, kemudian penciuman. Nah, itu. Nah,
tentu kalau urusan mulut dalam pengertian makan, merasakan indahnya enaknya makanan itu otomatis kita kendalikan itu ya karena puasa juga. Tapi yang susah itu ketika kita menahan pembicaraan kita, mengendalikan pembicaraan kita bukan saja dari bergunjing saja, Mas. Kalau nggak bergunjing ya memang berat juga sih. Kadang kita suka bergunjing, memfitnah, berdusta. Tapi juga termasuk bicara yang berlebihan, Mas. Dan nggak perlu. Nah, itu perlu kita kendalikan. Puasa bicara. Kira-kira begitu, Mas. Itu sangat relevan tuh di era hari ini tuh. Puasa bicara. Ya, bicara sekarang bisa diwakili dengan tangan kita. Tulisan ya. Nah, mari kita simak. Nabi pernah bersabda, berbahagialah orang yang menahan kelebihan bicaranya dan memberikan kelebihan hartanya. Maksudnya kelebihan harta itu diberikan ke orang. Nah, kalau bicara nggak perlu lebih, ditahan. Jadi intinya begitu, karena memang inilah persoalan yang barangkali sangat berat buat kita ya. Kalau puasa penglihatan ya bukan hanya yang diharamkan, Mas. Kalau yang diharamkan jelas itu kita nggak boleh. Tapi juga kita harus konsentrasi pada hal-hal yang patut dilihat saja. Ya intinya mata ini harus dikendalikan lah, kira-kira begitu. Terutama laki-laki. Kalau dari 5 ini kira-kira yang paling riskan untuk kebobolan yang mana nih, Pak? Apa semuanya ini sebenarnya beresiko? Semuanya beresiko. Tapi mungkin yang paling sekarang yang paling berat tuh ngomong kayaknya. Di era media sosial ini puasa bicara semakin berat barangkali. Diem sih, tapi ketikannya di mana-mana ya, Pak. Ketikannya itu loh. Postingannya, komennya gitu ya. Nah itu. Nah, itu namanya indera lahir, Mas. Indera lahir itu indera yang tadi penglihatan, pendengaran itu indera lahir namanya. Jadi ibaratnya kita ini seperti kereta kencana, Mas. Kereta kencana gitu, ada 5 kuda yang menarik kereta kita ini. Nah, yang kadang-kadang sukar dikendalikan. Nah, termasuk juga selain tadi namanya indera lahiriah, Mas. Melihat, mendengar, merasa dengan mulut ya, atau mengecap, sentuhan, penciuman, itu namanya indera lahir. Tapi ada juga namanya indera batin. Nah, indera batin ini ya terkait dengan ingatan, khayalan, pikiran, rasa. Nah, rasa itu artinya yang lebih ke psikologisnya, bukan rasa di mulutnya, bukan. Nah itu. Nah kita harus mengendalikan itu semua, Mas. Selain yang indera lahir tadi, penglihatan, pendengaran. Jadi ada kuda-kuda kita ini harus dikendalikan. Karena kita itu pemimpin sebenarnya. Nah indera-indera ini harus dikendalikan. Ya. Kita punya tanggung jawab. Ya. Nah yang pertama kita mulai ya. Kalau tadi lebih ke indera lahir, sekarang indera batinnya seperti apa? Puasa batiniah itu yang seperti apa sih? Salah satunya adalah puasa pikiran, Mas. Ingat, Mas Sandi, teman-teman sekalian, kita ini punya pikiran yang kadang-kadang bisa liar pikiran gitu, bisa melayang-layang kemana gitu. Imajinasinya suka gimana gitu ya. Apalagi kalau ada faktor yang mendukung. Nah, selama puasa kita harus mendidik pikiran kita. Ya, mulailah misalnya kenapa kok di Ramadan ini kita disuruh banyak baca Quran, banyak i'tikaf. Itu karena kita disuruh banyak merenung. Tapi bukan merenung tentang utang, bukan merenung tentang khayalan kita, masa depan kita, bukan. Itu kadang-kadang terlewat ya, kadang melewati kita. Tapi yang lebih penting itu adalah merenungkan ciptaan Allah yang kemudian melahirkan rasa keimanan yang semakin mendalam. Nah, ini penting. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita banyak menggali, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat yang ada di Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Misalnya kita bisa mengambil misalnya di surat Ar-Rum ayat 21. Ini biasa dibaca ketika kita baca undangan nikah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Itu contoh. Jadi dari peristiwa dipasangkannya laki-laki dan perempuan, termasuk di dunia hewan, Mas, itu juga ada pasangan-pasangan. Itu menunjukkan apa bahasa kita, betapa indahnya ciptaan Allah itu. Kok bisa ya ada perasaan seperti itu, cinta kasih dan sayang dan seterusnya, berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada atas, ada bawah, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa baca misalnya di surat Ali Imran ayat 190 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liqaumi li ayatil liulil. Mohon maaf, ini keliru bacanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumi yatafakkarun. Liulil albab, mohon maaf ya. Jadi sesungguhnya di balik kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Ya. Kita ulangi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, ini menurut saya ini penting juga. Apakah selama puasa kita ini, selama Ramadan kita pernah merenungkan itu semua? Jadi kejadian alam semesta kemarin, banjir ya di lokasi Jabodetabek itu kan luar biasa kan. Bisa ya. Setinggi itu ya. Sebelumnya di mana-mana ya longsor juga gitu ya. Bukan hanya di kota besar, Mas, sekarang di daerah terpelosok juga bisa banjir. Bahkan beberapa waktu yang lalu Purwokerto juga iya loh. Padahal di daerah itu biasanya nggak banjir. Ya, tentu saja itu semua ulah manusia, tetapi itu adalah kebesaran Allah yang dibentangkan melalui kejadian alam semesta ini. Lebih banyak berpikir, intinya begitu, Mas. Kalau kita ingin puasanya meningkat. Jadi jangan cuma zikir, oh, la ilaha illallah, subhanallah. Bukan hanya itu, tapi juga berpikir, merenungkan. Karena berpikir sesaat itu lebih penting daripada beribadah bertahun-tahun, Mas. Bahkan di sebuah hadis itu 70 tahun. Lama juga ya, Pak. Berpikir sesaat itu luar biasa. Itulah di situ begitu berharganya ilmu pengetahuan. Kan dengan ilmu kita banyak berpikir. Jadi selama ini pikiran kita ini kan lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah kita. Ya, kita mengasah kecerdasan kita hanya untuk cari uang. Wah, jadi sarjana, cari duit. Merebut massa. Wah, ini para politisi itu. Jadi kita memukar otak kita untuk merebut massa, untuk kepentingan politik dan seterusnya. Untuk menaikkan posisi kita setinggi-tingginya. Kita tidak pernah menggunakan pikiran kita untuk berkhidmat kepada ruh kita, diri kita yang membawa kita kepada Allah. Nah, dengan puasa pikiran, Mas Andi, kita putuskan diri kita dengan apapun selain Allah. Kita pusatkan perhatian kita untuk memikirkan sifat dan kebesaran Allah yang bekerja di alam semesta kita ini, di sekitar kita, di alam yang kita tinggali ini. Kalaupun kita tidak bisa sepanjang hari merenung kayak gitu, tentu sulit ya. Paling tidak pas malam-malam puasa, gunakan pikiran kita untuk merenungkan betapa Allah sudah memberikan limpahan kasih sayang kepada kita. Istirahatkan pikiran kita dari hal-hal yang selama ini membebani dan menyusahkan kita. Jadi yang membuat susah itu karena pikiran-pikiran kita sebenarnya, Mas. Hidup ini dibuat susah karena pikiran-pikiran kita. Maka coba luaskan pikiran kita, insya Allah hidup ini akan terasa lebih terang, lebih tidak gelap. Begitu. Kemudian yang berikutnya, Mas Andi, puasa ingatan. Kadang-kadang, mitra sekalian, pikiran kita ini dipengaruhi oleh apa yang kita simpan dalam memori kita. Kita tuh kadang-kadang suka mengingat hal-hal negatif
berbagai peristiwa yang pernah terjadi, yang menyakitkan, kita simpan itu dalam hati kita itu. Nah, dengan puasa ingatan ini kita keluarkan sakit hati itu, jangan disimpan. Nah, kalau itu dari sakit hati yang dari orang lain ya, kita maafkan, kita lupakan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi jangan diingat-ingat terus. Ya, namanya orang ya pasti ada kesalahannya, jangan diingat-ingat itu. Karena kalau kita simpan yang menyakitkan itu akan menjadi penyakit. Buanglah itu semua selama puasa kita ini. Sebagai gantinya, masukkan ke dalam di hati kita itu adalah nama-nama Allah, kenangan-kenangan yang membawa kita kepada kebesaran Allah. Coba, meskipun kita pernah diuji, pernah diberi penderitaan, tapi kalau kita mengingat dalam kerangka, betapa Allah itu sedang menguji kita, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita diberi sakit misalnya. Itu kan pikiran-pikiran positif, itu yang dipelihara. Termasuk ke orang ya. Dalam pengertian ya, tentu orang kan keluarga kita, termasuk pasangan kita, tentu ada kesalahannya. Nah, jangan fokus pada kesalahannya, tapi coba pada kelebihannya. Insya Allah itu akan membuat hati kita menjadi tenang ya. Tidak terlalu dihantui dengan ingatan-ingatan masa lalu yang kemudian membuat kita berpikir negatif. Nah, puasa ketiga yang ini juga penting adalah puasa khayalan, Mas ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan punya kemampuan untuk punya gambaran-gambaran ya, Mas, imajinasi, punya penafsiran dan sebagainya. Nah, dengan khayalan ini kemudian kita bisa menghadirkan sesuatu yang jauh menjadi dekat, yang menurut kita gaib menjadi nyata kadang-kadang kita itu. Jadi kadang kita itu terlalu ya berkhayal ya, ibaratnya kita terbang dengan sangat halusinasi, sangat liar ya. Apa yang kita dengar, kemudian kita lihat, kita baca, itu kemudian mengembangkan daya khayal kita, termasuk pemuasan hawa nafsu. Jadi apa yang sesuatu yang kita konsumsi, bacaan macam-macam itu, hati-hati ya. Tentu boleh baca novel, baca apa itu boleh, tapi kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang barangkali negatif dan membuat khayalan kita tidak terkendali, sehingga kita lupa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, termasuk dalam hidup kita. Nah, kita itu terlalu matre barangkali, terlalu apalagi ya, terlalu dijejali dengan fanatisme buta terhadap tokoh tertentu yang kita idolakan. Kita melupakan ada kelompok lain yang berbeda dan itu barangkali lebih benar. Fanatisme kepada partai dan seterusnya, kepada pemimpin. Kadang kita melupakan bahwa mereka itu sudah berbuat banyak yang negatif buat kepada rakyatnya. Kita nggak mau tahu. Yang penting dia hebat. Padahal dia manusia, pasti banyak kelemahannya. Begitu, Mas, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, baik. Mitrovers, nanti kita akan kembali lagi di Beranda Islami sore hari ini, tapi setelah jeda komersial break berikut ini ya. Mitrovers, jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. Commercial break. Oke, Mitrovers, masih di Beranda sore ini ya, Beranda Islami bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Tema kita adalah puasa tarikat. Tadi kita sudah sampai di ada puasa batiniah, puasa ingatan, dan puasa khayalan. Ini yang paling susah dikendalikan yang mana ini, Pak? Ya semuanya lah. Secara batiniah itu memang entah itu pikiran, khayalan, kemudian ingatan, semua itu memang ya kita kan makhluk rohaniah ya, bukan hanya makhluk jasmaniah. Tentu kita punya pikiran, punya perasaan dan seterusnya. Ini yang harus dikendalikan, termasuk perasaan. Jadi kita ini kan punya nafas ya, punya dorongan untuk ya punya rasa benci, marah dan seterusnya gitu. Nah, kita harus mengendalikan ini juga yang sebenarnya puasa perasaan itu. Ya tentu kita boleh ada rasa cinta kepada makhluk Allah ya. Tetapi jangan kemudian rasa cinta itu bertentangan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika membenci sesuatu
membenci seseorang, ya tentu ada alasannya. Jangan kemudian rasa benci yang kemudian terlalu berlebihan, rasa cinta yang berlebihan, kemudian mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi karena ikut-ikutan doang ya Pak. Nah itu gara-gara beda kelompok ya, karena kelompok kita mengatakan oh dia itu sesat. Itu kemudian kita punya rasa benci yang berlebihan gitu ya. Nah itu menurut saya kurang tepat. Nah itu harus dikendalikan. Ini kan kemarin sudah lama ya negara kita ini kan, sejak adanya musim pilkada, pilpres itu kan rasa benci itu begitu sampai ubun-ubun. Kalau si kelompok A itu ngomong itu di podcastnya itu waduh nggak ada, mantep bener gitu ya Pak. Kayaknya nggak ada baiknya dari kelompok sebelah ini ya. Dan juga sebaliknya, balas membalas, rasa benci itu menjadi tontonan kita sehari-hari. Dan ini kalau di tempat saya ya, pengalaman itu kalau untuk di pemilihan paling bawah itu adalah pemilihan lurah Pak. Itu dari yang saudara, tetanggaan, itu musuhannya lama loh. Luar biasa. Mungkin bukan musuhan ya, tapi lebih nggak teguran atau ya itu termasuk itu ternyata memang ternyata memang itu ada ya. Rasa fanatisme yang berlebihan, ya pilihanku gitu ya. Yang lain kayaknya salah. Ya, artinya apa ya? Kita harus memanage itu. Jangan kemudian memperturutkan. Nah, berikutnya Mas Sandi, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Barangkali di antara berbagai kajian kita tadi, tinjauan, aspek yang paling relevan tadi sebagaimana Mas Sandi sampaikan, barangkali dengan kehadiran media sosial itu ya yang paling berat sekarang itu ya puasa bicara. Yang dimana bicara sekarang bukan dengan mulut, tapi dengan jari kita ketika kita mengetikkan sesuatu dan seterusnya. Nah, puasa kita ini memang harus dimulai dengan belajar mengendalikan hawa nafsu kita, termasuk mengendalikan setan yang menipu dan menjebak kita. Nah, ini kan dalam sebuah hadis kan begitu, setan itu dibelenggu kan. Nah, tentu saja dengan puasa kita maksudnya kita membelenggu setan, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Nah, bagaimana pemaknaannya? Kita belajar menahan setan misalnya supaya kita tidak masuk, supaya setan itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Nah, pintu masuk setan itu salah satunya adalah melalui makan dan minum. Itulah kenapa kok makan dan minum gitu puasanya. Itu ternyata rahasianya, salah satu penjelasannya adalah makan minum itu adalah pintu masuknya setan. Kita tutup waktu kita puasa siang hari itu. Kita lemahkan setan itu sehingga dia tidak berdaya. Nah, puasa itu adalah latihan mengendalikan hawa nafsu kita dengan cara mengurangi atau meniadakan makan dan minum dalam waktu tertentu. Nah, kembali ke puasa tarekat. Jadi di dalam tarekat itu, puasa itu adalah upaya mengendalikan diri kita secara lahiriah dan batiniah. Lahiriah itu ya tadi makan minum ya secara kasat mata, batiniah ya tadi ya pikiran, perasaan, khayalan dan sebagainya. Ya, jadi secara lahiriah kita mengendalikan diri dengan mempuasakan seluruh panca indera kita juga Mas tadi. Panca indera kita yang terkait dengan mulut dan seterusnya. Nah, apa penjelasannya ini juga menarik gitu. Ternyata kalau dalam ilmu kebatinan Mas, kita itu biasanya melakukan semedi. Oh, ini kalau dalam tradisi ilmu kebatinan ya, zaman-zaman dulu itu bersemedi. Meditasi itu menutup pintu masuk setan. Salah satunya adalah tadi mata, telinga, mulut, hidung dan seterusnya. Nah, sehingga kita masuk ke alam kesucian. Nah, ketika puasa itu sebenarnya kita ada nuansa semedinya loh. Ada arah kesananya Pak. Iya, ketika kita bangun, sholat, tahajud dan seterusnya. Ya, kita kan sedang mencoba menjadi pertapa. Menjadi pertapa di bulan puasa. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ya kalau misalnya puasa lahiriah yang pertama itu ya kita menutup mulut kita ya secara tarikat juga sebenarnya, menutup mulut kita ketika kita tidak berbicara. Puasa diam itu penting kan, orang semedi kan diam. Semedi kan banyak ngomong terus WA kan nggak bisa. Diam.
Jadi barangkali ya langkah lebih tepat kalau kemudian kita hanya membuka HP ketika butuh saja dan perlu dan penting. Kalau tidak terlalu penting ya nggak usah dibuka terus tiap detik, tiap menit itu ya. Jadi kita tinggalkan pembicaraan yang kotor, menggunjing orang, termasuk melaknat orang, jangan lupa. Nyumpahin, menyakiti hati orang lain, berkata kotor, ya. Termasuk sekarang perkataan yang tidak perlu, ya. Guyon mungkin maksudnya bagus, tapi itu apa manfaatnya sih? Guyon yang berlebihan, yang tidak ada konteksnya, ngomong saru dan sebagainya. Ini laki-laki begini yang muda-muda itu begitu. Ngomong saru sama kasar sepertinya sekarang ini sudah biasa ya Pak? Iya, yang dai-nya saja juga ngumpet-ngumpat. Ya, mana? Itu pun sebenarnya kalau pas nggak puasa kan kita juga disuruh tinggalkan kan. Apalagi pas puasa. Nah, puasa ini kayak jadi latihan itu. Maka dalam sebuah buku dikatakan puasa itu kayak madrasah rohaniyah. Di tahun lalu kita bikin konten di Beranda Islami judulnya Sekolah Jiwa, Mas. Jadi jiwa kita ini perlu disekolahkan. Berasa kita lagi di pesantren ya Pak? Iya, selama Ramadan itu. Cuma langsung ke Allah monitoringnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi puasa bicara ini ya intinya bukan sekedar meninggalkan yang kotor ya, tapi juga kita luaskan pada hal-hal yang tidak penting ya. Hal yang tidak perlu, tidak berguna. Jadi ciri mukmin yang sejati itu adalah menghindarkan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu menurut saya menjadi bekal buat kita supaya puasa kita ini yang sudah berapa? 13 hari ya? Ya, 13 hari. Karena kita mulai dari tanggal 1. Masih ada 17 hari lagi. Semoga puasa kita akan lebih ngefek. Puasanya bukan sekedar syariat, tapi ke level tarikat. Begitu Mas, kalau nanti ada waktu lagi ya nanti kita closing. Oke, baik. Atau cukup? Ya, masih cukup banyak waktu. Baik. Ada sekitar 10 menitan lagi. Kita Oke, Mitra Lovers, kita di Beranda Islami sore hari ini ya bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UIN Syai Purwokerto, dan tema kita untuk sore hari ini adalah puasa tarekat. Saya sih sering dengar ya Pak, cuma istilahnya adalah tirakat. Ini sebenarnya ada kemiripan? Agak mirip. Agak mirip sebenarnya. Oh gitu. Intinya jalan. Oh jalan. Ya artinya puasanya bukan sekedar dimensi lahirnya, tapi batinnya. Orang tirakat itu kan supaya batinnya lebih terasa, lebih peka. Iya, biasanya kan orang tua suka ngomong tirakat. Iya, liatin. Ya, kita closing ya Mas. Oke, siapa? Nah, mitra sekalian, Mas Handi, lagi-lagi puasa tarikat ini maksudnya adalah supaya kita bisa memperbagus puasa kita, memperindah puasa kita, tidak jatuh hanya makan dan minum saja, lapar dan haus saja. Nah, salah satunya adalah jangan terlalu banyak bicara. Ini supaya puasa kita semakin berkualitas. Saya mengutip dari pendapat seorang intelektual namanya Sayyid Haidar Amuli. Jadi kata dia, kalau kita terlalu banyak bicara, kita itu tidak akan mampu mendengarkan isyarat gaib yang datang kepada kita. Kita juga menjadi tidak sanggup mendengar kata-kata hati nurani kita sendiri. Tumpul hati nuraninya. Diajak untuk berbuat baik, diajak untuk bertobat, nggak mau, angel. Ya. Nah itu karena dia ini terlalu banyak bicara barangkali. Kita nggak sanggup mendengar kata-kata hati kita ya. Suara mulut kita itu terlalu riuh ya. Atau jari-jari kita terlalu lihat sehingga isyarat-isyarat dari alam gaib dari Allah itu nggak terdengar oleh batin kita. Jadi kita kurang sensitif ya Pak? Iya, kita kayaknya kurang mendengarkan suara kita sendiri. Nah, puasa bicara itu diajarkan dalam Al-Quran Mas ya. Khusus kepada orang-orang yang soleh seperti Siti Maryam ya, kemudian Nabi Zakaria dan seterusnya. Artinya supaya tidak hanya menjalankan syariat saja, tapi juga memperindah syariat puasa misalnya dengan lebih bagus lah, usaha yang lebih bagus. Nah, puasa tarekat bukan berarti kita tinggalkan puasa syariat, yaitu makan, minum dan yang lain-lain dari subuh sampai maghrib.
Tapi puasa tarekat itu maksudnya adalah memperindah puasa syariat kita itu akan lebih bagus hasilnya. Nah, ketika kita berpuasa, kita meninggalkan kata-kata kotor, menyinggung perasaan orang, meninggalkan kata-kata yang tidak bermanfaat, yang biasa-biasa, yang ya pembicaraan tanpa guna ngalor ngidur, kira-kira seperti itu. Kita ambil alih dengan zikir di bulan puasa. Tentu zikirnya yang direnungkan, dimaknai artinya, kandungannya, dan kemudian kita pelajari isinya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mas, semoga bermanfaat, dan di tanggal 13 ini semoga menjadi waktu yang sangat krusial buat kita untuk melihat apakah puasa kita ini sudah bagus apa belum. Hampir setengah bulan berarti. Iya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk sharingnya untuk hari ini tentang puasa tarekat ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita share untuk sore hari ini bisa juga bermanfaat untuk kita semua. Dan habis ini kita kembali ke Mitra Mix bagian saya ya. Pokoknya Mitra Lovers jangan kemana-mana, stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits.